saya akan mendongeng sebuah film mencengangkan berjudul Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Bagaimana keseruannya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Semua berawal dari sebuah kapal selam Rusia bernama Sevastopol yang mengangkut perangkat komputer atau AI yang sangat berbahaya di Laut Bering. Perangkat ini hanya bisa diakses menggunakan sebuah kunci yang dibuat secara khusus menjadi dua bagian dan disimpan oleh dua orang. The Podkova's stealth capability. And we are Saat kapal selam ini akan kembali ke negaranya, tiba-tiba mereka mendeteksi adanya kapal Amerika yang berjalan di depan mereka. Sang kapten pun mengambil langkah untuk menyalip melalui belakang. Akan tapi, kapal musuh malah melepaskan beberapa torpedo ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun melakukan hal yang sama, yaitu melepaskan torpedo. Saat keadaan semakin memanas dan torpedo musuh mendekat ke arah mereka, entah bagaimana kapal selam beserta torpedo musuh hilang secara misterius begitu saja. Sedang torpedo milik mereka mengubah arah ke kapal induk sendiri dan tak terkendali. Alhasil, torpedo itu pun menghantam kapal selam Sevastopol dan membunuh semua orang di dalamnya. Sedang Sevastopol tenggelam ke dasar bersama perangkat AI-nya. Dan ternyata, yang menciptakan radar kapal misterius itu adalah AI itu sendiri. Scene lalu berpindah ke Amsterdam, di mana Ethan Hunt mendapatkan misi baru yang dikirim melalui kurir baru IMF. Misi ini diberi langsung dari direksi IMF, yaitu Eugene Cartwright. Dalam misi itu, Ethan diminta untuk melacak Ilsa Voss yang sudah mencuri salah satu dari dua kunci di awal film. Kunci ini dinilai sangat penting bagi pemerintah karena bisa digunakan untuk mengakses AI jahat yang dijuluki sebagai entitas. Dan entitas ini dipercaya bisa mengakses sistem digital apapun di seluruh dunia. Tentunya, jika kunci ini jatuh ke tangan yang salah, maka akan menimbulkan bencana yang besar bagi umat manusia. Itulah mengapa Ilsa kini menjadi buron dan dipatok harga $50 juta untuk siapapun yang menemukannya atau membunuhnya. Ethan lalu segera menjalankan misinya, pergi ke gurun di Nimbia, tempat di mana Ilsa bersembunyi. Dikarenakan banyak pembunuh bayaran yang lagi mengincar Ilsa, jadi Ethan pun dari kejauhan memberi kode ke Ilsa untuk menunjukkan keberadaannya. Tapi upayanya itu malah digap oleh para pembunuh bayaran yang membuat Ethan dikejar-kejar oleh mereka. Ethan kemudian lari dan memancing mereka ke tempat persembunyian Ilsa. Disitulah baku tembak antara pembunuh bayaran dan Ilsa terjadi. Dalam tembak-tembakan itu, Ilsa berpura-pura mati. Ia sengaja memasang boneka yang menyerupai dirinya dan bakar tempat persembunyiannya. Sedang Ethan mengambil kunci dari Ilsa serta menyuruhnya agar tetap bersembunyi dari publik. Dengan begitu, orang-orang mengira kalau Ilsa sudah meninggal. Di sisi lain, Cartwright melakukan pertemuan dengan The Community yang terdiri dari berbagai kepala badan intelijen dan diketuai oleh Direktur Dan Lingar. Di situ mereka membahas tentang perangkat entitas yang sangat canggih dan sudah terlibat dalam beberapa jaringan termasuk kapal selam Rusia. Dan karena entitas ini tak bisa dihancurkan, jadi langkah terbaik mereka adalah mengendalikannya. Cut them off from the outside world entirely. We already have. Di tengah pertemuan itu, seorang agen dari The Community muncul sambil memberi kotak berisi master ke Cartwright. Pria itu kemudian melemparkan gas knockout untuk melumpuhkan semua orang kecuali Cartwright. Dan tidak salah lagi, pria itu lalu membuka topengnya dan menunjukkan wajah aslinya sebagai Ethan Hunt. Ethan lalu mengungkapkan kekesalannya karena Cartwright mau melakukan apapun untuk memburu Ilsa. Tapi Cartwright menegaskan kalau masalah yang mereka hadapi kali ini lebih berbahaya dari yang sebelum-sebelumnya.
one way or another, this mission of yours. Director's on the... Saat Catherine sedang teralihkan oleh telepon dari ajudannya, Ethan langsung memakai topeng wajahnya dan menembakkan bius ke Catherine sebelum Arya meninggalkan gedung. Ethan kemudian menemui dua rekannya, yaitu Benji dan serta Luther Striegel. Mereka lalu membahas tentang perangkat entitas dan berencana untuk menangkap siapapun yang bertanggung jawab atas entitas tersebut. Tidak cuma itu, Ethan juga berniat untuk menghentikan si entitas. Mereka kemudian berhasil melacak pembeli kunci satunya lagi di Bandara Abu Dhabi. Singkat cerita, saat di Bandara Abu Dhabi, Ethan mengenakan kacamata khusus yang bisa melihat keberadaan kunci tersebut. Ia juga dibantu dua rekannya yang mengelola sistem sehingga bisa mengelabui kamera pengawas. Terminal B, gate 15, headed south. Dan saat Ethan mendekati si pembeli, seorang wanita bernama Grace secara diam-diam berhasil mencuri kunci tersebut. Alhasil, Ethan pun mengubah targetnya dengan mengikuti si Grace. Di tengah itu, Benji melihat benda misterius masuk ke dalam bagian bagasi bandara. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung pergi mengeceknya. Dan benar saja, isi dari tas itu ternyata adalah bom aktif yang hanya bisa dinonaktifkan dengan menjawab teka-teki. That's it. Okay, new message. Pun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di bom tersebut. Hebatnya lagi, perangkat bom itu tahu kalau itu Benji, dan tahu ketika Benji menjawab pertanyaan dengan berbohong. Bigger, the more you take away. A hole. A hole! Hey, Sedangkan di sisi lain, Ethan berhasil membawa Grace dan memaksanya untuk menemui pembeli kunci entitas itu. Tapi saat Grace mencoba mendekati si pembeli, Grace menemukan pembeli itu sudah mati karena sebelumnya sudah dibunuh oleh wanita berambut pirang bernama Paris. Bersama dengan itu, Benji memberitahu kondisi terkini yang terjebak pada pertanyaan terakhir. Untungnya saat detik-detik terakhir, Benji sempat melihat ke bawah dan menyadari bahwa kode non-aktif bom tertuliskan "Good luck". Tetapi saat ia melihat ke dalam bom, ternyata isinya kosong. Di tengah ketegangan itu, Ethan kehilangan jejak Grace yang lagi-lagi berhasil mencuri kunci entitas. Tak hanya itu, Ethan juga bertemu dengan pria bernama Jibril yang pernah ia temui di masa lalu. Sebelum harinya, ia lanjut kabur dari kejaran Jasper dan Degas. Memang tak diragukan lagi. Karena hal itu, ia pun kini ditangkap di kepolisian Roma karena memiliki banyak paspor dengan identitas berbeda-beda. Bahkan, ia juga diburu kepolisian dari berbagai negara karena kasus penipuan serta pencuriannya. These women as you. May I see? Please. Tak lama kemudian, Grace dibawa ke seorang pria yang mengaku sebagai pengacaranya, dan ternyata pria itu adalah Ethan. Di sini Ethan menawarkan untuk membantu mengeluarkan Grace, tetapi dengan syarat Grace harus mau membantu Ethan mendapatkan kunci entitas tersebut. Namun, Grace mengaku kalau ia sudah bekerjasama dengan seorang yang mintanya membawa kunci itu ke istana Dracula, Venesia besok malam. They contact with Di tengah obrolannya, Ethan menyadari keberadaan Jasper serta Degas dan langsung kabur membawa Grace. Namun, Grace kembali menemukan celah untuk lari dari Ethan dan melarikan diri menggunakan mobil polisi. Tetapi, pelarian Grace itu dihentikan oleh wanita yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu Paris. Di waktu yang sama, Ethan muncul untuk menyelamatkan Grace dari Paris maupun para polisi. Di saat itulah, baku tembak antara mereka terjadi. Ketika mereka sibuk tembak-tembakan, Ethan mengambil kesempatan itu untuk membawa Grace pergi menggunakan mobil. Tentunya,
Paris, para polisi, dan juga agen CIA tak membiarkan begitu saja dan langsung melakukan pengejaran di tengah kota Roma. Di tengah kejar-kejarannya, Ethan berpindah menggunakan mobil aman IMF agar keberadaan mereka tak bisa dilacak. Namun karena Grace merupakan buron kelas kakap, jadi CCTV jalanan pun berhasil mengidentifikasi wajahnya, dan hal itu juga memudahkan Paris menemukan keduanya. Wait, what? Saat keduanya dihadang di antara polisi dan Paris, Ethan mengambil jalan tikus sampai akhirnya mereka terjebak di lorong kereta bawah tanah. Namun bukannya berterima kasih, Grace malah mengunci Ethan dan pergi begitu saja. Untungnya, sebelum kereta melintas, Ethan berhasil melepaskan diri tepat sebelum mobil tertabrak kereta. Setelah keluar dari lorong, Ethan dijemput oleh rekan-rekannya, termasuk Ilsa Voss. Mereka lalu pergi ke tempat persembunyiannya, di mana mereka membahas tentang pertemuan di istana Dekule yang sebelumnya disebutkan oleh Grace. Acara ini diselenggarakan oleh pedagang gelap senjata internasional yang kita kenal sebagai Alana Mitsopoulos atau White Widow, Janda Putih. Tidak cuma itu, mereka juga membahas tentang bom yang Benji temui di bandara dan mencurigai Jibril sebagai pelakunya. Nah, Jibril ini diketahui menjadi alasan Ethan bergabung dengan IMF. Hal itu dikarenakan Jibril membunuh pacar Ethan yang bernama Mary, yang wajahnya mirip dengan Grace. I'll fit the choice. Singkat cerita, mereka pun langsung bersiap pergi ke pesta Dekale, yang diketahui kalau Jibril juga hadir di sana. Dalam pesta itu, mereka semua saling bertemu, termasuk Paris yang merupakan kaki tangan Jibril. Dan dalam pertemuan itu, Ethan jadi tahu kalau orang yang memperkerjakan Grace adalah Alana. Dalam kesempatan itu, Grace selalu memberikan kode ke Ethan kalau ia akan memasukkan bagian kuncinya ke saku bodyguard Alana. Sebelum harinya, Grace digeledah. Mereka lalu mulai membahas tentang kunci entitas tersebut. Kebanyakan dari mereka tahu fungsi kunci itu sebagai akses apapun termasuk senjata maupun tenaga nuklir, yang tentunya ini sangat bagus untuk bisnis Alana. Namun, mereka tak paham betul perangkat apa yang bisa dibuka dengan kunci tersebut, dan yang tahu hanyalah Jibril. You'll get the completed key. Ethan pun membujuk Alana agar tidak bekerjasama dengan para penjahat itu dan mengambil alih kunci entitas. Akan tapi, Alana tetap teguh dengan pilihannya. It knows that you've already chosen your... And she knows. Roll time, sir. It's good to see you, old friend. Ethan kemudian sengaja membuat keributan. Dengan begitu, Grace berhasil mengambil kembali bagian kuncinya dari saku bodyguard Alana dan kabur melarikan diri. Ethan, Grace serta Ilsa lalu lari berpencar. Begitu pula dengan Benji yang ikut turun tangan membantu pelarian mereka setelah tahu kalau perangkat GPS mereka diretas oleh entitas. Entitas itu lalu sengaja menyasarkan Ethan yang membuatnya dihadang oleh anak buah Jibril. Karena tak ada jalan lain, Ethan pun harus melumpuhkan dua anak tersebut. Lalu memukuli Grace habis-habisan sebelum akhirnya Ilsa muncul untuk melawan Jibril. Namun, dalam duel itu, Jibril menikam Ilsa dengan fatal di bagian dadanya. Selang tak lama, Ethan tiba dan sudah mendapati Ilsa yang tergeletak di tanah berlumuran darah. Kini, Grace bergabung dengan Ethan, Benji, dan Luther karena merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Ilsa. Namun, Luther meyakinkan lagi kalau itu bukan salahnya.
untuk menebus kesalahannya, Grace setuju untuk membantu mereka menghentikan transaksi kunci entitas. Luther menjelaskan kalau Alana akan melakukan transaksi kunci entitas bersama pelanggannya di sebuah kereta Orange Express tujuan Innsbruck. Dan tugas Grace adalah menyamar menjadi Alana menggunakan topeng canggih milik mereka dan menggagalkan transaksi. Sementara Ethan bertugas untuk melindungi Grace. Sedang Luther akan melacak jejak entitas melalui hard drive-nya. Luther juga memutuskan pergi ke tempat terpencil agar para entitas tidak bisa menemukannya atau meretasnya. Tak hanya itu, ia juga berpesan ke Ethan agar tak membunuh Jibril, karena hanya Jibril lah yang tahu kunci itu digunakan untuk membuka perangkat apa oleh para entitas. Namun saat mereka sedang mencetak topeng Ethan untuk menyamar sebagai bodyguard Alana, mesinnya tiba-tiba rusak. Alhasil, Ethan pun membuat rencana baru untuk masuk ke dalam kereta. Promise me you'll be on that train. Singkat cerita, hari pembeli entitas pun telah tiba, di mana Paris serta Jibril ternyata sudah berada di dalam kereta. Mereka membunuh kondektur dan menyabotase kereta sehingga berjalan di kecepatan maksimum. Dalam kereta juga ada Jasper dan Degas dari agen CIA yang tentu tujuannya untuk mengamankan kunci entitas tersebut. No. See you at the rendezvous. Okay, Ethan, that's our train. Bersamaan dengan jalannya kereta, Ethan mengendari motor melalui bubukitan sambil mencari waktu yang tepat untuk melompat ke atas kereta. Sedangkan Grace berhasil menyusup ke ruangan Alana dan menyuntikannya dengan obat bius. Dengan begitu, Grace bisa menyamar sebagai dirinya. Di sisi lain, Jibril dan Paris menemui seseorang yang ternyata Direktur Denlinger. Mereka membahas tentang kapal selam Sevastopol, di mana pada saat itu Sevastopol melakukan uji coba menggunakan jaringan entitas, namun malah berakhir hilang kendali dan meledakkan kapal induk sendiri. Di dalam kapal Sevastopol, itu juga terdapat kode sumber AI, satu-satunya hal yang bisa membahayakan keberadaan Jibril. Dan saat Denlinger mengatakan kalau ia tahu tempat tenggelamnya Sevastopol, Jibril langsung menggorek lehernya dan lanjut menikam Paris. Hal itu dilakukan karena Jibril takut Paris nanti mengkhianatinya karena sudah tahu rahasia keberadaan AI jahat entitas. I'm going after him. You just get me on that train. Ethan sudah terlalu jauh ketinggalan keretanya. Alhasil, ia pun memberanikan diri dengan terjun payung dari tebing dan mendarat di atas kereta. Dan hal ini pure bukan efek CGI, melainkan Ethan terjun langsung. Did you make it? Sementara itu, Grace yang menyamar sebagai Alana menemui pembeli kunci entitas yang ternyata adalah Catherine. Dan saat sedang melakukan pembayaran sebesar $100 juta, Grace segera membatalkan pembayarannya karena merasa janggal. Tak hanya itu, ia juga diam-diam mengambil kuncinya lagi dari saku Catherine dan kemudian kabur. Namun, penyamarannya itu segera diketahui setelah Alana asli sudah sadar dan muncul di hadapan mereka. Grace pun langsung dihadang oleh para bodyguard Alana, sambarnya itu mendarat tepat di gerbong Grace berada. Karena insiden ini, Grace pun kehilangan kunci dari tangannya yang kemudian diambil oleh Jibril. Ethan kemudian langsung mengejar Jibril ke atas kereta dan terlibat duel antar keduanya. Sementara Grace mencoba menghentikan kereta agar tidak melaju dengan cepat. Sementara itu, Jasper dan Degas terheran-heran dengan keberadaan Catherine di dalam kereta. Catherine lalu mengancam akan membunuh keduanya jika tak menangkap Ethan. Mau tak mau, karena Catherine atasannya, mereka pun naik ke atas kereta untuk menyergap Ethan yang hampir saja membunuh Jibril. Saat Ethan menghentikan aksinya itu, Jibril menggunakan kesempatan ini untuk melompat ke atas truk dan menyeting bom di jembatan yang akan dilalui kereta tersebut. Jasper serta Degas agar mengevakuasi penumpang lain agar pergi ke gerbong paling belakang. Karena untuk keselamatan bersama, keduanya pun mempercayai ucapan Ethan dan langsung melakukan apa yang dimintainya. Jibril yang berhasil kabur menggunakan truk mengira kalau dirinya sudah menang,
Sampai akhirnya ia sadar kalau Ethan berhasil menukar kunci di sakunya dengan korek gas. Kini, Ethan dan Grace bergabung untuk melepaskan kait gerbong depan. Namun setelah berhasil, bom mulai meledakkan jembatan di depan. Grace dan Ethan pun menunjukkan aksinya berpindah-pindah dari gerbong depan ke belakang sebisa mungkin. Saat mereka berusaha mati-matian bergelantungan di gerbong kereta, Paris datang mengulurkan tangannya untuk membantu keduanya. Keduanya pun berhasil selamat tepat di detik terakhir sebelum gerbong itu jatuh ke jurang. Setelah kejadian ini, Paris menjadi lemas karena luka tikamannya. Itu lalu menanyakan ke Paris tentang apa yang bisa dibuka dengan kunci entitas ini, yang kemudian dijawab dengan menyebut Sevastopol. Sebelum harinya, Paris meninggal. Ethan kemudian kabur menggunakan parasutnya sebelum ia ditangkap oleh 2 agen CIA. Sedangkan Grace menemui Catherine dan mengatakan kalau ia ingin bergabung dengan IMF. I choose to. Kini, Ethan mendarat dengan mulus dan bertemu Benji sambil membawa sepasang kunci entitas. Di dalam mobil, kemudian terdengar suara Catherine yang menyampaikan misi berikutnya, yaitu berkaitan dengan menemukan kapal Sevastopol untuk menyelamatkan dunia. Atau jika tidak, maka entitas akan dianggap menang, dan begitu pula dengan Jibril. Film pun bersambung.